Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk para penguji dan pengampu agenda 2 Latsar CPNS yang keren-keren, izinkan kami memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk sharing terkait strategi pembelajaran untuk agenda 2 atau yang kita sering kenal dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tak kenal maka kata saya, Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Marlina Adisti, saya Widyaswara Ahli Media pada Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB. Saat ini, saya diamanatkan untuk mengampu agenda 2 pada pelatihan dasar CPNS. Sebagaimana sudah diketahui, Bapak Ibu, dasar kita menyelenggarakan pelatihan CPNS adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang diikuti oleh PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan perubahan-perubahannya. Terdapat aturan terbaru terkait Latsar CPNS, yaitu Keputusan LAN nomor 580 tentang kurikulum penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang juga diperbaharui dengan Keplan nomor 581 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Kompetensi yang dibangun dalam Latsar CPNS adalah bentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas, di mana kompetensi yang dibangun terdiri dari upaya untuk para latsar peserta latsar CPNS untuk dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Khusus untuk agenda 2, bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Berdasarkan Keplan 580 tahun 2024, salah satu bentuk metode penyelenggaraan adalah blended learning, di mana total jam pelajaran sebesar 647 jam pelajaran dengan 74 hari kerja. Untuk strategi blended learning kemudian dibagi menjadi beberapa metode, yaitu pertama, pelatihan mandiri sebanyak 48 jam pelajaran dalam bentuk belajar mandiri atau asinkronus dengan total 9 hari kerja, di mana peserta dapat melakukannya di mana saja ataupun dilakukan eh, berdasarkan tempat kedudukan peserta. Metode yang kedua, distance learning, yaitu sebanyak 33 jam pelajaran dibagi dengan 33 jam pelajaran sinkronus dan 144 jam pelajaran asinkronus, yaitu sebanyak 19 hari kerja, juga bertempat di tempat kedudukan peserta. Nah, kemudian ada aktualisasi di tempat kerja sebanyak 360 jam pelajaran, kurang lebih 40 hari kerja, yang disetarakan, ya, paling singkat untuk 30 hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran. Terakhir dengan penggunaan metode pembelajaran klasikal, yaitu sebanyak 62 jam pelajaran, kurang lebih sekitar 6 hari kerja, bertempat di tempat penyelenggaraan blended learning. Khusus untuk agenda kedua, Bapak Ibu, agenda kedua memiliki 7 modul, yaitu modul yang kita singkat dengan berakhlak. Ya, berakhlak itu kita bisa urai dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana agenda pembelajaran diberikan untuk membekali peserta sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan
dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Adapun Bapak Ibu, hasil belajar adalah menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatan yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Dalam agenda 2 ini, strategi pembelajaran yang kita gunakan yang diputuskan oleh Pusdiklat PB-BNPB adalah blended learning, di mana untuk Latsar CPNS dilakukan dengan alokasi waktu 63 jam pelajaran dibagi menjadi 21 jam pelajaran dengan menggunakan metode MOOC atau Massive Open Online Course, 33 jam pelajaran dengan distance learning yang dibagi menjadi 5 sinkronus dan 28 asinkronus, dan terakhir 9 jam pelajaran dalam bentuk klasikal. Pembelajaran mandiri melalui MOOC kurang lebih sekitar 945 menit. Ini dilakukan dengan menggunakan situs pembelajaran yang disediakan oleh LAN, di mana peserta CPNS harus lulus terlebih dahulu pembelajaran mandiri sebelum mengikuti pelajaran lanjutan secara distance learning dan klasikal. Untuk distance learning, ada total sekitar 1.485 menit, di mana dilaksanakan dalam kurun 4 hari. Untuk hari pertama, ada dua metode yang digunakan, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sinkronus, itu akan dihabiskan dalam waktu kurang lebih 2 jam pelajaran, di mana kegiatan pembelajarannya antara lain mendalami hasil MOOC yang sudah dilakukan oleh para peserta terhadap 7 modul agenda kedua. Kemudian juga ada overview terkait modul agenda 2 yang dijabarkan berdasarkan keterkaitannya dengan agenda keempat. Juga ada penjelasan terkait tugas yang harus dikerjakan oleh para peserta latsar, yaitu tugas yang dibagi untuk dipekerjakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Kemudian di hari pertama akan dilanjutkan dengan asinkronus, yaitu sebanyak 5 jam pelajaran, di mana kegiatan pembelajarannya berupa penugasan individu. Nah, untuk penugasan individu nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Di hari kedua tidak ada kegiatan sinkronus, tetapi kita punya kegiatan asinkronus sebanyak 10 jam pelajaran, ya, di mana kegiatan pembelajarannya adalah penugasan, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Hari ketiga sama seperti hari kedua, di mana waktu pembelajarannya kurang lebih 10 jam pelajaran untuk asinkronus, yang kegiatan pembelajarannya berupa penugasan kelompok dan individu. Di hari keempat, kita akan lakukan tatap muka atau sinkronus sebanyak 3 jam pelajaran, di mana waktu 3 jam pelajaran tersebut salah satunya kita gunakan untuk penguatan pendalaman materi dan juga pemberian kesempatan untuk paparan tugas-tugas peserta, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, setelah dilakukan sinkronus, sebelumnya ada kegiatan asinkronus, yaitu sebanyak 3 jam pelajaran yang berupa kegiatan pembelajarannya berupa tugas kelompok. Adapun uraian tugas di hari pertama, tugas berupa tugas individu, ini terkait praktik role model, ya. Jadi praktik role model ini nanti kami akan meminta para peserta latsar dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, dan berdasarkan itu, ya, karena di hari pertama ini masih tugas individu, maka tugas yang di praktik role model yang dilakukan ini lebih kepada praktik terkait nilai berakhlak di lingkungan BNPB dengan meniru role model tokoh nasional, ya. Ini boleh dipilih secara eh, acak gitu ya oleh para peserta latsar. Hasil output dari tugas individu ini berupa video berdurasi 3-5 menit kurang lebih, dan harus diupload di sosial media pribadi peserta dan harus mendapatkan feedback ataupun responnya, bisa berupa komentar ataupun like.
Waktu pembuatannya kurang lebih 225 menit dan dipresentasikan nanti pada saat di sesi sinkronus kedua. Untuk uraian hari kedua, kita bagi menjadi dua, yaitu tugas kelompok dan tugas individu, di mana tugas kelompok nanti berupa analisis kasus ya, dengan waktu 9 jam pelajaran. Ya. Di mana masing-masing kelompok akan diminta untuk mempelajari, memilih, dan menganalisis kasus terkait upaya penanggulangan bencana yang dikaitkan dengan 7 mata pelatihan pada agenda kedua. Ya, jadi kasusnya ini bisa berupa video yang viral ataupun pemberitaan online dengan ketentuan kelompok perlu mendeskripsikan rumusan kasus ataupun masalah pokoknya, lalu mengidentifikasi aktor yang terlibat dan peran setiap aktor berdasarkan konteks deskripsi kasus. Berdasarkan itu, nanti para anggota kelompok ya akan melakukan analisis terkait bentuk penerapan ataupun pelanggaran terkait nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. Nah, kelompok juga perlu untuk mendiskusikan ataupun menganalisis dampak tidak diterapkannya nilai dasar PNS berdasarkan konteks deskripsi kasus. Terakhir, kelompok perlu mendeskripsikan gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Hasil analisis perlu dibuat dalam bentuk tulisan sebanyak 3 lembar dengan ketentuan yang sudah terlihat di layar ya, dan ini juga perlu diupload hasilnya di LMS. Untuk tugas individu, masih di hari kedua, peserta diminta untuk membuat learning journal ya sebanyak 1 jam pelajaran. Peserta diminta untuk merefleksikan pembelajaran latihan tugas kelompok yang sudah dilakukan dan dibuat dalam bentuk mind map penerapan berakhlak yang bisa dimulai dari diri sendiri maupun tokoh role model, baik itu di instansi ataupun di unit kerja. Hasil tugas ini juga akan di-upload di LMS. Di hari ketiga, sama seperti hari kedua, terdiri dari 2 penugasan, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, kelompok diminta untuk melakukan promosi budaya berakhlak, di mana kelompok diminta untuk membuat video promosi, kemudian outputnya berupa skrip dan tentunya video yang perlu diupload di LMS. Untuk videonya sendiri perlu diupload di media sosial. Ya. Tugas individu akan kembali membuat learning journal, hanya saja kali ini peserta diminta untuk membuat dalam bentuk rekaman suara dalam format MP3 ya, di mana durasi rekamannya maksimal 5 menit, tidak boleh lebih dari itu. Untuk tugas hari keempat adalah tugas kelompok di mana sebelumnya kelompok membuat promosi budaya berakhlak, maka di tugas hari keempat ini diminta untuk membuat mitigasi hambatan promosi budaya berakhlak. Ya. Waktu pengerjaannya kurang lebih 3 jam pelajaran dan outputnya berupa PowerPoint terkait mitigasi masalah yang dapat menghambat promosi budaya, nilai-nilai berakhlak di kalangan ASN, dan juga membuat jingle promosi budaya berakhlak yang singkat dan menarik. Waktu pembuatannya kurang lebih 135 menit, dan ini nanti akan dipresentasikan di sesi sinkronus kedua. Untuk klasikal, dengan waktu kurang lebih sekitar 9 JPL atau 405 menit, kurang lebih kegiatannya seperti tergambarkan pada slide, di mana saya akan bagi menjadi 3 sesi. Di sesi pertama itu kurang lebih sekitar 120 menit ya, dengan bobot paling besar itu menyimak proses pembagian pengalaman ya, aktualisasi agenda 2 yang sudah dilakukan oleh para peserta. Ya, kemudian ada pemberian penguatan ataupun umpan balik bagi para peserta dan memberikan penjelasan terkait tugas. Jadi dalam sesi klasikal ini ada 2 penugasan dan keduanya berupa tugas kelompok ya. Nah, di sesi kedua itu akan diberikan kesempatan untuk eh, memberikan kesempatan kepada para kelompok untuk melakukan ya praktik role play sesuai dengan tugas yang disampaikan di sesi pertama terkait aktualisasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Di sesi ketiga nanti akan ada juga
penugasan untuk tugas kedua bagi para kelompok ya, di mana tugas kelompok kedua ini juga nanti akan dipresentasikan ya di saat yang bersamaan di sesi ketiga. Total untuk klasikal itu saya bagi menjadi ada pendahuluan 15 menit, penyajian kurang lebih 380 menit, dan penutup 10 menit. Adapun untuk uraian tugas kelompok pada saat klasikal, di tugas kelompok pertama itu ada menyusun skenario dan praktik role play. Nah, ini waktunya tidak banyak, hanya 45 menit, di mana skenario role play yang diharapkan itu terkait praktek nilai-nilai berakhlak di BNPB ya, sebagai instansi. Kemudian eh, dalam praktiknya, role play ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, 25 menit saja, di mana seluruh anggota kelompok diharapkan berpartisipasi aktif ya dalam praktik tersebut. Untuk penugasan kedua, ini terkait komitmen dan branding ASN berakhlak. Jadi nanti kelompok akan diminta untuk membuat komitmen eh, dan membrandingkan ya ASN berakhlak. Jadi outputnya bisa berupa video ataupun poster atau media kampanye branding lainnya ya yang disepakati oleh kelompok. Waktu pembuatannya 60 menit dan lagi-lagi penyajiannya kurang lebih 10 sampai 15 menit dan seluruh anggota diharapkan berpartisipasi aktif dalam penugasan. Ya. Baik, demikian untuk strategi pembelajaran agenda 2 saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.